Oke ya, jadi apa namanya, alurnya seperti ini, penggunaannya seperti ini ya, klik edit, kalau mau ngedit klik edit. Nah ini ada berubah nih tombolnya jadi update dan cancel gitu. Nah ini edit dulu misalkan Nur Hadi, Hadi jadi Nur Hadi gitu ya. Misalkan Cikarangnya jadi Cikarang Timur itu. Ya, tanggal lahirnya nggak usah deh. Kita update, nah langsung berubah Nur Hadi Cikarang Timur gitu ya. Jadi langsung editnya di sini gitu. Ya, kalau ada banyak ada banyak. Nanti kalau lebih simpel lagi mungkin ada di sini ada search gitu. Ya. Nah, sekarang kalau delete sama misalkan yang Hadi Nur nih saya mau delete. Delete, Anda yakin akan Anda tadi hapus, oke. Nah, ini tinggal satu gitu, seperti itu. Ya. Jadi ini sama sih fungsinya untuk edit dan delete data, tapi dengan model lain. Kalau saya sih sebutnya ini model kedua gitu ya. Kemarin kita pelajari model pertama, nah ini kita pelajari model kedua. Gitu ya. Kini itu gambarannya, modelnya seperti itu yang akan kita buat ya. Yang akan kita buat seperti itu. Oke, saya sekarang akan saya praktekkan pembuatannya. Oke, pembuatannya jadi kita bikin untuk itu bikin bikin form browse baru gitu ya. Sebenarnya sih bisa ada yang kemarin kita pakai, tapi supaya nggak mengganggu kemarin, ya bikin aja dari awal semua gitu, form browse-nya. Saya nggak ada yang form browse-nya lagi. Ya, jadi bikin bikin form browse baru sama modelnya sama kayak kemarin gitu ya. Sama kayak kemarin. Kemudian nanti tinggal ditambahin itu aja, tinggal ditambahin apa namanya? Tinggal ditambahin yang tadi tuh tombol edit sama tombol delete. Kalau di zoom jadi lemot gini komputernya. Hmm, saya nggak bikin dari baru deh ya. Saya hanya tunjukin aja ya apa yang ditambah-tambahin sesuai dengan ini modul. Karena takut waktunya nanti nggak cukup. Oke, jadi kalian nanti bisa bikin form baru ya, form baru, modelnya sama kayak form browse kemarin gitu ya. Nah, perbedaannya apa aja dengan yang kemarin? Ini saya tunjukkan dulu. Perbedaannya ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya nanti kita lihat desainnya browse dulu ya. Kita lihat desainnya grid. Nah, ini. Nah, di kolomnya ini yang terdapat ya. Ada button edit, update cancel, ada delete, ada name, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Ya. Kalau nama, alamat, tanggal lahir itu sama seperti yang kemarin. Ya, sama seperti yang browse kemarin tuh yang sebelumnya. Nah, yang perbedaan tuh hanya di sini name. Ya. Kita dari bawah dulu ya. Jadi tanggal, alamat, nama itu sama seperti kemarin. Ini menggunakan template field ya, yang diganti hanya header text saja diganti dengan nama. Ini supaya label, alamat, tanggal lahir. Sama yang di itunya ya, sama dikasih apa namanya template-nya itu. Di edit template ini juga sama ditambahin juga. Pokoknya untuk yang tanggal lahir, alamat, nama sama seperti yang kemarin. Nah, untuk yang name, kemarin kan kita pakai button field ya. Sekarang kita pakai bound field, pakai yang ini nih. Ya, jadi yang name pakai yang ini. Ini name nanti kita jadikan sebagai primary key, kuncinya itu ya. Jadi kita pakai bound field.
Kalau pakai yang button field dia nggak bisa karena dia untuk nge-link gitu ya. Jadi kita pakai yang button field. Nah, button field ini apa aja yang dirubah itu di tutorial yang update udah saya share di learning. Jadi yang ditambahin itu ini header text ditulis name ya. Kemudian ini juga diganti nih footer text ini name, footer text name, header text name, kemudian read only-nya true. Jadi dia hanya bisa baca, nggak bisa diedit karena sebagai primary key. Kemudian short expression ketik name. Name ini nama field ya, nama fieldnya name. Kalau saya namanya fieldnya name. Kalau kamu apa juga ganti aja dengan apa gitu. Kemudian data field ini ada name ya. Jadi itu yang ditambahin ya, footer tag bikin name, kemudian read only-nya true, kemudian short expression name, kemudian data field name ya. Itu ya, itu yang ditambahin di sininya. Nah, kemudian untuk buttonnya untuk edit dan delete ya. Ini ngambilnya dua ini, edit, update, cancel sama delete. Ini ngambil di sini nih. Common field ya. Jadi ini masuk ke sini, tinggal klik add, ini nambah di sini itu. Sama yang delete juga. Ini di add masuk sini. Ya, jadi ngambil dari sini. Untuk yang edit sama delete ngambil dari sini, common field. Untuk yang delete penambahannya itu udah nggak usah diapain, default ya. Harusnya default ya udah begitu aja, jangan dirubah lagi propertiesnya itu. Yang edit juga sama ya. Udah seperti itu. Ya. Jadi sekarang di browse, di grid itu ada edit ini sebagai common field, kemudian delete sebagai common field, kemudian name dia menggunakan bond field, kemudian nama template field, alamat template field, tanggal lahir template field. Gitu ya. Itu penambahannya ya, untuk desainnya seperti itu. Oke. Nanti kalau jelas mudah-mudahan rekamannya berhasil nanti saya upload di YouTube. Oke, kayaknya udah. Kemudian kita ke edit template. Ya. Di edit template ini banyak penambahan. Ya. Sebelumnya kan kita seperti ini ya. Item template, di sini ada edit data bin, teks. Nah, ini kan bin nama gitu ya. Kalau dia filter namanya nama ya berarti bin nama gitu. Kalau yang alamat sama kan kemarin alamat, sini edit data bin, nah ini bin alamat gitu ya, sama. Dan begitu juga yang tanggal lahir ya. Nah, penambahannya ada lagi penambahannya ya. Kita dari awal dari nama ya, dari nama. Di sini nih, di edit item template. Ini tambahin. Edit item template, tambahin di sini. Ini kan mungkin kamu ini kosong ya, seperti ini. Nah, saya copy dulu. Kalau punya kamu masih kosong seperti ini gitu ya, kalau yang baru. Jadi yang di sini nih, kemarin yang kita item template, sekarang kita pakai yang dua, item template dan edit item template. Ya, kalau item template kemarin pakai label, kalau edit item template kita menggunakan text box. Jadi klik yang ini. Nah, tambahin text box di sini. Text box. Ini dia. Nah, udah. Kemudian di sini jangan lupa tambahin di teks, tambahin sini. Bin nama ya, tadi nama ya nama. Udah oke. Okay. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa aja dinamain karena nanti akan berkaitan dengan coding. Ya, nanti kita mau baca, dia dibaca di dalam coding, makanya kita namain biar nggak bingung. Ini teks nama gitu misalkan. Gitu, ya. Oke, seperti itu penambahannya. Jadi yang ditambahin edit item template menggunakan text box. Jadi tiga-tiganya ya, nama, alamat dan tanggal lahir gitu. Ya.
Ini kan tadi nama udah ya. Ini nama udah. Kemudian alamat. Nah, ini alamat. Ini udah saya tambahin alamatnya sama. Di sini juga menggunakan bin alamat. Gitu ya. Ini namanya dinamain juga namanya txt alamat. Ya. Kemudian yang tanggal lahir. Ini Adam. Ini namanya teksnya tanggal lahir. Ya, ini sama text box juga ngambil dari sini. Jadi kalau kemarin kita hanya di item template, sekarang kita di item template dan di edit item template. Ini untuk apa sih edit item template? Nah, udah saya tutup ya. Untuk tadi itu untuk edit. Jadi tadi kan sebelumnya namanya Hadi ya. Terus supaya bisa ditulis jadi Nur Hadi, makanya kita menggunakan text box gitu. Artinya supaya itu bisa diedit, bisa diketik. Kalau cuma label kan nggak bisa diketik. Makanya supaya bisa diketik, diganti, nah kita menggunakan text box. Ya. Jadi itu, kenapa kita menggunakan text box? Karena supaya bisa diketik. Nah, intinya sih itu sebenarnya. Ya. Oke, mudah-mudahan ini udah jelas. Jadi penambahannya itu untuk yang di end template editing. Mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan di chat dulu aja yang mau tanya. Ya, desainnya hanya itu penambahannya. Oke, ada yang tanya? Nggak ada? Oke, kalau ada yang tanya, kita lanjutkan ke codingnya. Ya. Ya, agak ribet nih kalau di sini nih. Sebentar, saya buka materi yang tadi saya share di learning ya. Oke, sekarang codingnya ya. Ini codingnya lumayan, ini yang tadi ya. Ini yang tadi, yang saya bilang tadi tuh penambahannya name, ini menggunakan bound field gitu ya. Sebenarnya udah ada lengkap sih di itu, di apa namanya tutorialnya. Ya, name yang diganti apa aja nih? Read only jadi true, self citation jadi name, data field name. Gitu ya. Ini yang tadi tuh, ini menggunakan text box. Kemudian diganti namanya, jangan lupa di edit item. Oke, sekarang codingnya. Codingnya ini lumayan banyak karena kita formatnya baru ya. Kalau kemarin kan kita nggak bisa pakai karena beda tampilan gitu. Beda tampilan dengan yang kemarin. Makanya coding yang kemarin kita nggak bisa pakai. Mau nggak mau sekarang kita ngetik lagi coding baru gitu ya. Dan ini sih sebagai master, kalau ini kamu udah punya ya nanti kamu tinggal mau bikin form yang serupa tinggal copy paste aja ya. Misalkan ujian form seperti ini soalnya tinggal copy paste. Dan di mana-mana coding kalau baru pertama kali pasti ngetik. Kalau kamu udah punya masternya, kamu bisa tinggal copy. Makanya kalau bisa disimpan ya. Oke, codingnya pertama dia ada di page load ya. Jadi page load ribet banget nih. Nih, page load ini ya. Ketik 2 kali di sini, klik 2 kali ya. Kemudian cari yang di page load ini. Ketik ini. Kalau yang di page load ini yang diketik ini doang. Ini yang saya blok.
Ini nggak boleh diketik lagi kepalanya, ya. Hands up nggak boleh diketik. Jadi ya tinggal dikasih sipin coding ini doang di tengah-tengah gitu. Ya, itu codingnya yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah ini private sub bin grid view, ya. Terus sampai bawah. Nah, kalau itu codingnya di sini di bawah setelah ensub di bawahnya ensub aja ketik udah private sub bin grid view, ya. Terus sampai sini. Nah, kemudian ada juga codingnya yang ini tadi yang bin grid view, ya. Kemudian yang ini. Nah, ini ada juga codingnya yang private sub GP mahasiswa page index change GP mahasiswa, ini nama gridnya, ya. Nah, kalau yang ini diketik semua dari sini nih. Jadi ketiknya di bawah ensub, ya. Di bawah ensubnya bin grid view, kamu ketik ini semua nih. Kalau yang tadi kan tengah-tengah doang, ini semua kayak kalau yang page load tadi ya, disisipin kan. Nah, kalau ini diketik semua nih, kepalanya juga private sub, ketik semua private sub ini. Kenapa ini diketik? Karena ada penambahannya di sini nih. Ya. Nah, ini dengan ini satu baris. Ini beda baris ya, ini saya lupa kasih spasi ini. Oh, ini sorry, ini satu baris. Kita cek. Ini satu baris ya. Nah, ini nih. Ya, jadi ini diketik nih semua nih. Sorry. Saya nggak share ya. Nah, ini nih. Ini diketik semua gitu ya. Ini diketik semua satu baris. Terus nih, sampai sini. Ya, ini semua. Nah, ini juga diketik nih. Saya ulangi lagi, kenapa diketik? Karena ini banyak embel-embelnya di sini nih. Ada sign object, ada default hal ini gitu ya. Jadi kalau bawahnya default, dia nggak ada tambah-tambahannya. Makanya diketik semua nih satu baris ini. Ya. Oke, nanti supaya gampang nama gridnya bikin aja GV mahasiswa. Ya. Biar sama dengan saya, ya. Kamu tinggal ketik aja semua. Samain dengan punya saya ya. Ya. Ini sama nih. Di pasap ini kamu ketik semua. Ketik. Nanti codingnya saya jelasin. Ini juga sama diketik semua nih. Di pasap dari atas ketiknya ya. Semua. Nah, dari sini semua ini diketik, ini diketik kepalanya. Ya. Jadi codingnya ya, jadi codingnya dari mana tuh? Dari sini. Dari private sub bin grid view sampai bawah tuh diketik semua. Ya, kepala-kepalanya pun diketik. Kepalanya tuh yang ini nih, diketik semua sampai bawah. Nah, sampai sini. Itu ya, kita emang lumayan banyak karena yang baru, format baru, jadi lumayan ketik. Kita nanti untuk ini ada 2 pertemuan ya, minggu ini dengan minggu depan. Makanya tadi kelas pagi saya kayak bisa streaming, tapi saya suruh ketik dulu aja karena banyak banyak yang harus diketik ya. Dan saya harap semua ketik ya, jangan copy paste punya temennya. Nanti temennya pinter, kamu begitu-begitu aja, temennya doang yang pinter jadinya. Gitu ya. Oke, sekarang codingnya saya jelasin. Waktunya masih ada berapa menit lagi waktunya? Nggak ada waktunya. Oke, page load. Ini if not is post back, jika dia nggak apa namanya. Ini sih sebenarnya sih bawaan ya. Jadi kalau dia balik lagi apa namanya kan kalau di apa namanya Mozilla itu kan ada back, forward gitu ya. Ke yang ke lalu atau yang ke depannya gitu ya. Atau sebelumnya. Makanya selalu menggunakan ini if not is post back. Kalau saya tampilin sih di nih.
Nih, ini kan ini forward, back ya, ini back, ini forward, gitu ya. Nah, ini saya bilang tadi kalau di apa namanya di web browse selalu ada gininya. Nah, makanya codingnya kita bikin ini. Jadi ini itu untuk tadi itu. Ya, GP masih auto patching true. Ini sih ukuran-ukurannya, ini settingan sih sebenarnya. Ini settingan, ya dikasih page size ukurannya, dikasih low, ya, boleh akses gitu kan. Kalau short boleh boleh untuk nge-short. Kemudian baca coding ini. Coding ini apa sih? Coding itu ya kita klik kanan definition. Nah, ini codingnya. Ya, jadi bin grid view itu ini. Pertama, using as new SQL connection. Jadi dia mau bikin koneksi. Koneksinya kemana? Ini kan, ke CoSTR. Ya, yang kita buat di config kemarin kalau masih ada. Masih ingat. Ya, jadi di config nggak perlu dibikin lagi. Udah tinggal panggil doang di sini. Dim, biasa ini parameter namanya DS person. Sekali lagi, yang item-item ini bebas mau ketik apa gitu. Ini maksudnya DS person tuh DS person ya, personal. Gitu. Sebagai data sheet, kemudian dim bikin parameter namanya str select comment. Nah, dia itu select bintang pro mahasiswa. Jadi menampilkan semua data yang ada di mahasiswa. Kalau tadi kan tampil semua data, yaitu dari sini query-nya. Gitu. Ya. Kemudian dim DA data adapter, dia manggil dia sebagai SQL data adapter, kemudian dia manggil str SQL select comment, panggil con. Ini adalah query-nya, ini adalah koneksinya. Gitu ya. Jadi DA dia sebagai data adapter. Ini DA tadi ini apa sih DA? DA bebas. Saya ngetik DA aja itu. Supaya gampang dia data adapter saya bikin DA. Kalau mau ganti yang lain silakan. Ya. Kemudian open, koneksinya dibuka. DA field DS person menggunakan mahasiswa. Ini mahasiswa tabelnya. Jadi data adapternya menggunakan tabel mahasiswa. Ya. Kemudian dim dev person sebagai data view. Kalau ini DS ya, DS person, ini DV person. Beda. Nih. By data view, tabel mahasiswa, menggunakan tabel mahasiswa, default view. Artinya ditampil di view ya, ditampilin. Kemudian GP mahasiswa dia ngambil dari DV person. DV person ini nanti datanya apa? Itu yang tampil di GP mahasiswa. Ini tampil dari mana? DV person. Dari sini, select-nya apa? Gitu ya. Jadi ini nyambung-nyambung. Kemudian data mahasiswa, data bin, nah, artinya ditampilin. Oh, kita 10 menit lagi ya. Kita 10 menit lagi. Ini nggak enaknya gini kalau di Zoom. Terbatas. Kemudian di sini GV mahasiswa page index change. Jadi kalau ada perubahan, ini event ya, eventnya untuk perubahan, langsung dia ke new page, ke page yang baru, kemudian nampilin ini. Nampilin grid, artinya ini bin grid view, ini untuk nampilin grid sih sebenarnya, intinya sih itu. Ya. Kemudian raw cancel editing. Tadi kalau masih ingat tuh ada yang cancel. Nah, itu untuk ini. Kalau dia pilih cancel, berarti dia akan dibalikin lagi gitu. Min 1. Min 1 ini ngebalikin. Kemudian tampilin bit green view. Ini untuk nampilin, ini artinya sih sebenarnya nampilin grid ya. Oke. Kemudian GP mahasiswa raw data bond. Ini lebih ke apakah kamu yakin data dihapus. Ini untuk ke delete data sih sebenarnya. Ini untuk konfirmasi sih data bond. Ya. Tadi kan ada tuh tulisannya aku yakin mau di delete gitu. Nah, ini codingnya. Ya. Ini raw delete. Ini coding untuk ngedelete-nya. Tadi kenapa bisa ke delete? Inilah codingnya. Ya, ini bikin parameter, CMD, bulan, tahun. Ini nggak kepake sih sebenarnya. Ini ketika ini.
Nah ini yang penting nih. Delete from mahasiswa where NIM sama dengan NIM. NIM sama dengan parameter NIM. Ini parameter ya. Kemudian di sini bikin NIM dia sebagai sel 2. Sel 2 tuh yang tadi ya, di grid. Nih. Ini hitungnya 0, 1, 2. Gitu ya. Ini hitung 2, jadi dari 0 ya. 0, 1, 2. Jadi coding ini, sel 2. Sel 2 itu apa? Jadi dia ngapus. Jadi NIM ini kan, NIM ini dia sebagai string yang isinya adalah sel kedua dari GV mahasiswa. Gitu ya. Nih, sel kedua dari GP mahasiswa ini, GP mahasiswa kan ini nih. Sel yang kedua mana? Hitung dari sini dari 0, 0, 1, 2. Berarti kalau di sini nilainya 1, 2, 3, berarti 1, 2, NIM 1, 2, 3 lah yang kehapus gitu. Kemudian CMD parameter. Nah, ini bikin parameter NIM ini. Dia varchar sama dengan NIM. Ya, jadi ini sebagai parameter sih. Artinya bikin parameter namanya NIM yang isinya adalah sama dengan NIM. Isinya ini. Yang tadi itu di grade view sel kedua. Kalau yang ini nilainya 1, 2, 3, berarti ini 1, 2, 3. Kenapa harus bikin parameter? Karena di sini dia nggak bisa baca langsung ke sini gitu. Where NIM sama dengan NIM ini nggak bisa. Dia harus sama pakai parameter di sini. Makanya kita bikin dulu nilai untuk NIM-nya apa, kemudian dari situ kita bikin parameter lagi. Muter-muter ya gitulah, muter-muter. Ya, jadi parameter artinya sih karena dia bacanya parameter, jadi kita bikin dulu nilainya apa. Udah dapat nilai itu kita jadikan parameter. Inilah nilai yang dijadikan parameter. Jadi nama parameternya ini, nilainya itu nilai yang ada di NIM apa. Gitu ya. Mudah-mudahan paham sih. Kemudian koneksi dibuka, kemudian di execute query-nya. Dibuka koneksi, kemudian dijalanin perintahnya ya. Kalau di perintahnya delete, ya berarti dia akan mendelete nanti. Ya. Kemudian editing. Ini untuk yang kalau diklik edit, dia jalanin ini. Nah, ini untuk edit. Ya. Untuk editnya ini ya, CMD bikin parameter apa namanya, objek namanya CMD, dia sebagai SQL comment, buka koneksi, kemudian teksnya ini, update mahasiswa, mahasiswa set nama sama dengan parameter nama, alamat sama dengan parameter alamat, tanggal lahir sama dengan tanggal lahir, where NIM sama dengan parameter NIM. Ya, saya bilang tadi, ini nggak bisa langsung nama sama dengan nama, harus pakai parameter. Nama sama dengan parameter. Kemudian bikin CMD comment type sama dengan comment type titik text. Kemudian bikin nilai. Nilai NIM sama dengan sel kedua. Ya. Kemudian nilai nama, ini sama dengan, nah ini sama dengan txt nama. Txt nama itu tadi itu yang kita tambahin di browse tadi, di ini nih. Kita tinggal 10 menit lagi ya, nanti kalau putus kita akan nyambung lagi. Nah ini, txt nama. Nah saya bilang tadi kenapa harus dinamain, ini masuk coding. Ini txt nama. Nih, ya. Kemudian alamat, dia sebagai direct cache, GP mahasiswa, row, print control, teks alamat, text box. Jadi ini sebenarnya ada yang ada di grid, namanya teks alamat, dia sebagai text box. Kemudian tanggal lahir, ya ini nilainya. Udah dapat nilai, kita jadikan nilai sebagai parameter, bikin nama parameternya add NIM, dan nilainya dia sebagai varchar, nilainya NIM. Parameter nama dia sebagai varchar, namanya nama. Gitu ya. Kemudian terus alamat, tanggal lahir. Ya. Kemudian buka koneksi, execute. Jadi ini untuk edit. Ya. Jadi kalau ada beda tabel, beda field, tinggal ganti ininya aja gitu. Ya. Kemudian GP mahasiswa, edit indeks sama dengan -1. Kemudian jalanin lagi gridnya. Jadi kalau udah
udah di-execute sukses, dia akan me-refresh ya, me-refresh. Tadi kan refresh tuh, yang tadinya Nur Hadi, setelah diklik update jadi Hadi gitu. Ya, oke itu codingnya lumayan masih cukup waktunya. Saya masih ada yang mau tanya, mumpung masih ada waktu. Ada yang mau tanya apa pada tidur nih? Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada yang tanya? Oke, saya Pak. Ya, silakan. Pak Darlin, nanya apaan? Saya record. Ada yang nanya, di recordnya Pak. Saya record. Ya. ID sebenarnya tes senang maksudnya apa tuh? Eh, sebenarnya sih di PB itu ini ya kamu bedanya mungkin pertanyaannya ini ada spasi, ini nggak ada spasi gitu ya. ID spasi titik dua spasi teksnya nama bedanya dengan ID titik dua ID spasi titik dua tanpa spasi titik teksnya nama ya. Di PB juga di PB nggak tahu ada beberapa yang pengaruh ada beberapa yang enggak gitu ya. Saya nemuin sih seperti itu. Jadi intinya oh hanya beda huruf besar huruf kecil sih nggak ngaruh. Nanti dia otomatis berubah sendiri kok. Ya, kalau kalau huruf besar huruf kecil tuh nggak ngaruh. Yang penting sih tulisannya sama. Makanya saya biasanya dibikin alay gitu ya. Jadi kalau dia misalnya kita ketik biasa, nanti dia berubah jadi alay, berarti benar. Makanya saya selalu bikin bentuknya tulisannya seperti alay gitu, ya. Supaya itu kalau supaya nandain bahwa itu benar apa enggak itu, ya. Makanya pernah kan kalau nama-nama itu saya bikin alay, ya untuk itu tujuannya. Kita ketik biasa, setelah kita ganti baris, dia berubah jadi tulisan ada alay-alaynya itu kalau kita bikin nama alay. Makanya itu tujuannya saya bikin alay. Jadi kamu ketiknya ngetik huruf kecil semua pun sebenarnya sih nggak ngaruh, dia akan berubah sendiri otomatis. Coba aja perhatiin, ya.